Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada nuran bihi 'ammal huda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم القيامة. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para ulama, para guru, para asatid yang kita mendapatkan ilmu dari mereka semua, yang sama-sama yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Dan khususnya yang kita hormati guru tetap IMTS yang kali ini berhalangan hadir ya, Ibu Ustazah Hajjah Titin Rahmatin yang saya hormati. Kemudian juga yang saya hormati pembina IMTS Ibu Hajjah Nurwati yang saya hormati. Mana? Oh iya. Yang saya hormati Ibu Ketua IMTS Ibu Nur Hasanah. Soalnya saya belum hafal nih. Oh iya. Kalau ketemu di jalan, kalau nggak kenal nggak nyapa jadinya. Yang saya hormati Ustazah Hajjah Mukminatun. Alhamdulillah hadir Bu ya. Yang saya hormati Ustazah Hajjah Sri Mulyani. Mana? Alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Ustazah Hajjah Sarwi. Dan yang saya hormati orang tua kami Ibu Hajjah Sari Berti. Oh Ibu Berti, sorry. Ibu Berti, ada Ibu Sari Berti di sini. Ibu Berti lain lagi. Ya maaf. Ibu Ustazah Hajjah Berti yang saya hormati dan yang saya hormati Ketua FKMT Ibu Hajjah Marhana dan yang saya hormati para ustazah-ustazah lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, terutama ustazah yang tercantik sedunia yaitu ustazah tersayang Ustazah Mahmudah. Tercantik Bu, karena kan surga di bawah telapak kaki ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya kan? Kalau saya enggak hormat, enggak bisa masuk surga. Betul enggak Bu? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, hadirkan kita di tempat yang sangat mulia, tempat di mana kita mengagungkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini hadir kita semua untuk memperingati junjungan kita, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan kita mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah dari baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu cinta sama Rasulullah? Cinta banget?
Cinta banget kan? Banget. Soalnya kalau nggak cinta banget, Allah marah. Maka cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus mengalahkan segala-galanya. Di atas segala-galanya, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita luapkan, kita ekspresikan, kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah, ibu-ibu? Dengan apa kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah? Menyebut namanya. Di situ di buku saya tulis zikir cinta. Karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan ngaku cinta kalau kita tidak zikir kepada orang yang kita cintai, kepada Allah yang kita cintai, kepada Rasulullah yang kita cintai. Maka kita wajib membaca sholawat, betul? Ibu-ibu wajib baca sholawat. Jadi baca sholawat hukumnya wajib. Betul ibu-ibu? Di mana? Membaca sholawat wajib apa sunnah? Wajib. Di mana baca sholawat wajib? Di dalam sholat. Berapa kali baca sholawat? Di dalam sehari ibu-ibu baca sholawat berapa kali wajib baca sholawat? Berapa kali ibu-ibu? Berapa kali? Begitu agungnya sholawat, bahwa sholawat itu sebetulnya adalah terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terima kasih itu diekspresikan di dalam, disakralkan menjadi ibadah. Terima kasih kita kepada Rasulullah. Maka kita wajib membaca sholawat. Udah ketemu berapa kali? 9 kali. 9 kali. Maghrib berapa kali? 2 kali. Isya 2 kali. Subuh sekali. Duhur 2. Asar berapa semua? 9. Angka 9 luar biasa. Maka kita harus banyak membaca sholawat, ya kan? Kita harus banyak membaca sholawat. Supaya ibu-ibu sudah menikmati sholawat belum? Sudah ya? Supaya menikmati sholawat, banyak-banyaklah baca sholawat. Ada pantunnya ibu-ibu, ada pantunnya. Minum jamu kuat. Minum jamu kuat apa? Biar sehat, ya kan? Biar sehat. Banyak-banyaknya baca sholawat biar kita merasakan nikmat. Nyambung nggak? Kalau ibu-ibu baca sholawatnya cuman sedikit, belum bisa merasakan nikmatnya sholawat, betul nggak? Orang cuma nyicipi doang, ya kan? Orang namanya cuma nyicipin nggak bisa merasakan nikmatnya. Tapi kalau banyak, ibu kalau makan duren, itu bagi orang yang doyan sholawat. Di sini doyan sholawat semua nggak? Alhamdulillah. Kalau nggak doyan sholawat, bu, nggak akan bisa menikmati nikmatnya sholawat. Orang nggak doyan. Orang nggak doyan makan durian, mau dipaksain makan durian ya nggak bisa menikmati nikmatnya makan durian. Betul? Betul apa betul? Nah itu. Maka kita akan bisa menikmati nikmatnya baca sholawat kalau kita memperbanyak baca sholawat. Tapi ada syaratnya, bu. Ada syaratnya kalau kita bisa menikmati nikmatnya baca sholawat, bisa menikmati semua kehidupan ini, bisa menikmati nikmatnya sholat, apa syaratnya?
Apa syaratnya ibu-ibu? Syaratnya apa? Syaratnya apa ibu? Masa nggak tahu? Syaratnya mesti sehat. Kalau ibu-ibu sakit dikasih durian emang enak. Ibu-ibu sakit kasih sate nggak enak. Lagian yang ngasih sate orang lagi sakit dikasih sate. Orang lagi sehat kirimin sate baru itu enak. Orang sakit dikasih sate. Ya kan? Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Sehat itu luar biasa. Kata Bang Haji ada nyanyinya kan? Sehat. Ya kan? Ya, nyanyi. Kekasih tak menggiurkan, permata tak menakjubkan, jabatan tak membanggakan, lingkungan tak menggairahkan, apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Berapapun harta yang dimiliki tidak bisa dinikmati ibu-ibu. Dia paling sibuk ngurusin hari ini apakah Singapura, apakah ke Malaysia untuk berobat, apakah ke New York sono untuk berobat, sibuk hartanya habis karena tidak sehat. Karena tidak sehat. Apa kunci sehat ibu-ibu? Kuncinya sehat apa? Kunci sehat. Hah? Arti bersyukur. Kita mesti banyak bersyukur. Kayak istri saya itu banyak bersyukur bu. Saya kasih 1 juta. Alhamdulillah bersyukur. Walaupun dikit ya tetap bersyukur bu. Makasih Abi gitu. Ya kan? Besok lagi dikasih 5 juta. Kalau dikasih bersyukur pasti ditambah. Kata Allah kan begitu. Maka besok lagi dikasih 5 juta. Kok banyak Bi? Ya buat nyaur utang. Utangnya banyak. Utangnya banyak. Ya bersyukur. Jadi kalau kita banyak bersyukur bu, insya Allah hidup kita menjadi sehat. Tapi kalau nggak bersyukur dikasih 5 juta. Bang, kok cuma 5 juta? Ini si Atun perlu sekolah banyak beli baju, beli buku, beli sepatu, beli apa. Belum lagi kita punya utang di toko sebelah. Nggak bersyukur. Ya kan? Ada yang begitu? Ada nggak? Nggak ada. Di sini nggak ada. Alhamdulillah. Maka Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kunci kehidupan. Kalau 2 kunci ini kita pegang, insya Allah kita sehat. Bersyukur kalau dikasih banyak, kalau dikasih dikit, ngedumel. Kasih dikit ngedumel. Sabar ibu, sabar. Insya Allah sabar itu pasti makmur insya Allah. Sabar kekasih Allah. Betul? Innallaha ma'as sabirin. Nah, sabar dikasih belanjaan dikit, sabar. Kan ibu-ibu begitu, dikasih belanjaan dikit, sabar. Kasih banyak, syukur, alhamdulillah. Maka dengan 2 kunci yang diberikan Rasulullah itu, ajaban li amril mu'min. Kan begitu hadisnya bu ya, udah hafal ibu-ibu ya. Ajaban li amril mu'min, kullu amrihi lahu khair, wa laysa dzalika li ghairil mu'min.
Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya itu bagus buat dirinya. Dan itu tidak ada bagi non mukmin, bagi orang-orang yang tidak beriman. In asabatuhu sarra fasyakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapati banyak kesenangan, rizki melimpah, sehat, maka dia bersyukur. Tandanya orang bersyukur itu, ibu-ibu banyak bersyukur nih kelihatannya, makanya wajahnya ceria. Banyaknya banyaknya kelihatannya wajah-wajah surga kan, wajah-wajah ceria. Alhamdulillah. Kalau lagi menghadapi musibah, apakah musibahnya kecil, kesandung batu, kepleset, atau kehilangan HP, maka sabar, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kurang apa coba? Sudah ada kuncinya dalam kehidupan ini. Cuman kadang-kadang kita nggak percaya. Kita ini nggak tahu sih, kenapa sih? Udah rajin ibadah, sholat juga udah tekun, masih aja bokek susah. Tetangga kita nggak pernah sholat, hidupnya enak-enak, sehat, banyak duit. Ada yang begitu nggak? Ngomel ngedumel. Maka kita mesti dekat sama Allah. Kita dekat sama Allah. Kalau kita dekat sama Allah, Allah dekat sama kita. Itu kan, itu ada di buku itu kan, ada itu kan. Ana inda dhanni abdi bi, dalam hadis qudsi, saya sesuai dengan apa yang disangkakan hambaku. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia zikir sendirian, tengah malam dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingatnya, Allah akan menyebutnya sendiri. Dan ketika dia zikir bareng-bareng kayak pagi siang ini, ibu-ibu zikir, baca yasin, zikir tahlil, sholawat, udah luar biasa. Berapa rahmat yang Allah turunkan kepada ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Kalau zikirnya di satu pertemuan di majelis, itu ada di buku kan Bu ya? Ada ibu-ibu ada yang bawa buku saya. Itu di covernya itu saya tulis hadis qudsi. Kalau dia zikir bersama-sama begini kan jarang Bu ya. Kadang-kadang ada juga yang nggak doyan tuh zikir bareng-bareng begini. Ada nggak yang nggak doyan zikir bareng-bareng? Nggak mau, alasan mau apaan tahlil? Enggak, gua nggak mau tahlil. Padahal di dalam tahlil Bu luar biasa, karena kita zikir kepada Allah secara bersama-sama. Maka Allah sebutkan nama kita di hadapan makhluk yang mulia. Zakarahu fi mala'in khairim min. Allah akan sebutkan, kita sebut namanya, bahwa Abdurrahim zikir bersama-sama majelis taklim IMTS, gitu. Allah sebutkan, Allah umumkan di makhluk yang lebih baik. Nah itu. Man taqarraba ilayya shibran. Siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal, tahu satu jengkal? Maka Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Dan siapa yang berusaha mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepada kita satu depa. Siapa yang mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan lari. Jadi Allah merespon lebih daripada semangat kita. Allah lebih semangat daripada kita. Maka kata Bimbo dalam nyanyinya kan begitu. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh. Terus dengan segala peluh,
puja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Gak ada nyawar tapinya. Luar biasa, luar biasa. Kalau Bimbo susah membahasakan kayak hadis qudsi tadi susah. Kalau kata Bimbo kan Allah kita dekat, Allah dekat. Aku dekat, Allah dekat. Kalau sebetulnya aku dekat, Allah lebih dekat. Nah gitu mestinya, betul nggak? Kalau kita berusaha untuk dekat kepada Allah, maka Allah lebih dekat. Maka tadi di dalam hadis qudsi, kalau kita berusaha berjalan untuk mendekati Allah, maka Allah berlari untuk menyambut kita. Itu hadis qudsi, Bu. Hadis qudsi bukan sembarangan. Hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang perawinya Bukhari Muslim. Coba, perawinya Bukhari Muslim. Maka alhamdulillah, ibu-ibu banyak berzikir, banyak baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله wasahbihi wasallim. Ini namanya sholawat tibbil qulub. Sholawat yang sebagai obat hati. Ibu-ibu hati kita sehat kan? Emang ibu-ibu pernah meriksa? Kalau ibu-ibu sakit panas saja periksa ke dokter. Tapi ibu-ibu nggak pernah periksa hatinya. Kita pernah periksa hati nggak? Nggak pernah periksa hati. Maka kita pede aja bahwa hati kita sehat. Tadi itu bahwa kalau hati kita sehat maka kita bisa menikmati kehidupan ini. Tapi kalau hati kita sakit, kita menghadapi kehidupan ini sakit semua, sengsara semua. Karena hati kita sakit. Maka hati kita harus kita obati. Tapi sebelum kita obati kita harus tahu penyakitnya. Apa penyakit hati ibu-ibu? Penyakit hati apa? Sombong. Apalagi? Iri hati. Iri hati apaan? Iri hati. Sirik. Tetangganya bisa beli motor panas dingin, ya kan? Apalagi tetangganya bisa beli kulkas, tambah kedinginan dia. Beli mobil udah pingsan. Itu namanya sirik, itu penyakit, Bu. Jangan dirawat ibu-ibu, nggak ada yang di sini, saya yakin nggak ada yang punya penyakit itu. Saya deteksi. Saya terawang kayaknya nggak ada yang punya penyakit hasad. Yang ketiga penyakit ria. Penyakit ria baru juga pulang umroh, udah pamer-pamer. Semua di sono dikasih tahu nih, alhamdulillah gua di sini. Ini enak banget.
Yang ketawanya kenceng berarti pengalaman nih. Iya. Tapi memang itu belum tentu ria. Bisa juga wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Tapi beda-beda tipis 11-12 Bu. Antara riya dengan tahadus bin hati yang membedakannya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah biasa memanage hati, kata saudara kita yang ada di sana, saya tidak sebut namanya, adalah manajemen qalbu. Bagaimana kita bisa membedakan, memisahkan antara tahadduts bin nikmah dengan kesombongan itu. Maka kita perlu tahu dan mendeteksi penyakit-penyakit hati kita. Dengan kita bisa mendeteksi penyakit kita, gimana caranya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita enggak tahu penyakit kita, tahu-tahu panas dingin, tanya sama dokter, berarti tanya sama ahlinya. Dokter yang ahlinya penyakit fisik, penyakit badan. Tapi kalau penyakit dalam, penyakit hati, kemana kita harus bertanya ibu-ibu? Kepada ahlinya pastinya. Siapa ahlinya? Berarti dokter apa? Dokter hati, dokter cinta, dokter rohani. Ada nggak dokter rohani? Ada? Di mana? Ibu-ibu pergi ke dokter rohani. Haji Rohani itu depan ada Haji Rohani itu. Kalau Bu Haji Rohani udah meninggal. Harus pergi ke dokter rohani supaya kita tahu apakah dalam diri kita ada penyakit sombong. Karena sombong yang menghalangi kita untuk menjadi orang yang pinter. Gara-gara sombongannya nggak mau ngaji, nggak mau ngaji, gua ngapain di situ? Mendingan ngaji ke sono, ke Sunda Kelapa, keren. Ngapain ngaji di Majelis Ta'lim Bina Ummah, apaan? Ngaji di Istiqlal, sono ngaji. Cerita-cerita gua, alhamdulillah saya setiap minggu ngaji ke Istiqlal. Nggak mau ngaji ke Bina Ummah, ya kan? Karena sombongnya. Ya bisa jadi begitu. Ini bukan nyinggung, bukan Bu, tapi terang-terangan, ya kan? Nah maka kita deteksi penyakit-penyakit itu. Insya Allah hati kita akan sehat. Jangan sampai hati kita sakit. Jangan sampai hati kita buta. Jangan sampai hati kita buta. Kan kata Bang Haji kan begitu. Nyanyi lagi. Iya, tapi ibu-ibu nggak nyawer. Iya. Tak buta dua mata, namun tiada melihat, ya kan? Namun tiada melihat. Tak tuli dua telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Terus? Karena tiada melihat tanda kebesaran Tuhan dan tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Itu. Jadi banyak orang-orang yang melek, yang melihat matanya, tapi bisa jadi buta hatinya.
Dan banyak orang-orang yang tuli, orang-orang yang netra, yang tidak bisa melihat, yang buta matanya, tetapi hatinya sangat cerdas. Para ulama banyak mengarang kitab, banyak banget, padahal dia buta, banyak. Termasuk yang kita baca, Sholawat Burdah, itu pengarangnya siapa ibu-ibu? Sholawat Burdah. Sholawat Burdah itu diawali dengan amin tadakuri jiranim bidi salami mazajta dam'an jaramim muqlatim bidami. Termasuk itu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Itu Burdah. Itu ditulis oleh ulama namanya Al-Busairi. Beliau adalah sakit matanya, buta, tapi begitu mengarang salawat Allah karuniakan pada beliau untuk bisa terbuka matanya. Bi mu'jizati salawatina ala nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mukjizat dan fadilah salawat yang luar biasa. Maka di dalam tarekat-tarekat, ibu-ibu tahu tarekat ibu, biasanya mengamalkan, diantaranya mengamalkan salawat. Ada, saya udah dikode ibu, berarti enggak lama-lama lagi. Biasanya yang pertama istighfar, yang kedua adalah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang ketiga membaca sholawat. Maka ibu-ibu baca banyakin banyak baca sholawat supaya kita bisa nikmat membaca sholawat dan insya Allah bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manami kana kaman ra'ani fil yaqadah. Siapa yang bertemu saya dalam mimpi, maka sama dengan dia bertemu dengan saya dalam keadaan terbangun. Orang yang banyak membaca sholawat insya Allah. Kalau saya belum banyak, tapi saya menganjurkan kepada ibu-ibu supaya berbanyak, supaya bisa mimpi bertemu Nabi. Maka ibu-ibu selalu memanggil-manggil ya Nabi, itu kan berarti Nabi ada di hadapan kita. Betul kan? Di dalam sholat juga begitu. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Nabi hadir di depan kita. Alaika, bukan alaihi. Semoga keselamatan atasmu wahai Muhammad. Kan begitu. Kita kan memanggil tuh. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Maka saya menulis buku Dzikir Cinta, di situ ada juga banyak saya tuliskan. Cuman saya diprotes sama Umi karena di situ sebetulnya harus banyak diterjemahkan. Tapi banyak doa-doa yang belum diterjemahkan. Ada ijazah dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, saya cantumkan di situ. Ada juga Asmaul Husna yang saya mendapatkan ijazah dari guru kami Kiai Haji Ali Maksum Krapya. Itu Bismillahi wa bihi bada'na. Itu Asmaul Husna dari beliau yang mengarangnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan
buku yang saya tulis memberikan manfaat, ya kan? Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang membeli buku Dzikir Cinta, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga ibu-ibu lebihin buat amal pembangunan pondok pesantren Bina Ummah di Cimandi. Nanti kalau sudah jadi pondoknya, ibu-ibu saya ajak jalan-jalan ke sana. Ada di sana ada tempat banyak wisata di sana. Termasuk Arung Jeram ada juga sono, Arung Jeram. Ibu berani nggak Arung Jeram? Berani. Ada di situ. Di hulunya Sungai Cisadane di situ. Di Cimandi ada kan itu? Nah itu ibu-ibu bisa sana. Curug banyak juga curug. Kalau ibu-ibu mau mandi di curug di sono banyak juga di dekat Cimandi. Nah itu. Jadi kita bangun pesantren untuk ibu-ibu semua, bukan pesantren saya, bukan. Saya ini saya masih muda apa tuh? Udah tua Bu? Hah? Tergantung ya. Tapi jangan bilang muda, nggak enak sama. Kalau dibilang muda nggak enak. Saya udah kepala 6. Jadi kita mesti membuat warisan untuk generasi kita, meninggalkan pesantren yang dibangun secara manajemen bagus sehingga insya Allah akan memberikan banyak manfaat bagi kemajuan umat Islam. Amin. Dan ibu-ibu kalau mau andil apakah 1 meter, 2 meter, maka sebetulnya pesantren ini punya ibu-ibu semua. Nanti dicatat di sana di apa namanya? Di apa namanya itu? Insya Allah dicatat semua yang amal-amal jariah, insya Allah dicatat semua. Baik ibu-ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Karena sudah dikode, maka tidak bisa berlama-lama lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Karena dengan ilmu maka akan menjadi mudah. Dengan ilmu menjadi benar, ibadah kita menjadi benar. Sebetulnya masih ada satu lagu lagi Bu, cuman karena udah dikode. Ya, udah lain kali aja deh. Udah dikode, udah dikode. Jadi ibu-ibu yang terakhir ya, pokoknya jangan sampai menjadi orang yang tersesat. Kata Bang Haji, apa? Lagunya apa? Manusia, banyak manusia tersesat. Banyak yang tersesat, tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Orang yang gak ngaji Bu tersesat, orang gak punya ilmu tersesat. Maka di akhir zaman itu Allah cabut ilmu dari para ulama. Ulama sudah pada meninggal, sementara yang menggantiinnya belum tentu jadi sama dengan ulama yang digantiin. Itu kan ada hadisnya, ibu-ibu udah apalah hadisnya kan? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad hatta idza lam yabqa walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dicabut dari pikiran kita, dari pikiran ulama, tidak. Tetapi Allah mencabut ilmu dari wafat dengan wafatnya para ulama. Kalau ulama-ulama sudah pada wafat, yang menggantikan gak sama dengan yang digantikan, akhirnya banyak orang-orang yang ngaku-ngaku ulama. Kayak kemarin mau puasa, ya kan? Ada, saya puasanya hari Kamis saja. Saya dapat telepon dari Allah, maka saya puasanya hari Kamis. Ini sesat menyesatkan. Saya nggak perlu ngaji di Bina Ummah Qur'aniyah. Orang saya ngajinya langsung ke Allah. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, itu dalilnya. Ar-Rahman yang maha pemurah, Allamal Qur'an, mengajari Al-Qur'an. Jadi saya diajari Al-Qur'an langsung dari Allah katanya. Maka dia nggak mau ngaji. Langsung
sama ini sesat menyesatkan. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu rajin ngaji, mudah-mudahan terhindar dan jauh dari kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama ibu-ibu dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, memperbanyak baca salawat, menjaga hati kita dari segala macam penyakit. Mohon kepada Allah mudah-mudahan disehatkan hati dan badan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Anna taqdi lana hajatina wa yuyassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah, wa anna Allah yarzuquna uluman nafi'a wa yusahhih ajsadana, wa anna Allah yarzuquna uluman nafi'a, wa anna Allah yaghfir li ikhwanina al-muslimin wal muslimat hadiyatan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله إليك كثير، وأنت عليم بها بصير وخبير. يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة، خصوصا أمرنا هذا، فإنك في كل عسر عليك يسير، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.